Nah saudara, kita masih dalam khotbah berseri Galatians, Grace Alone, Christ Alone. Hanya kasih karunia, hanya anugerah, dan hanya Kristus. Dan hari ini kita memasuki minggu kedua dari seri ini. Setelah minggu lalu kita belajar bahwa Injil kasih karunia seharusnya membuat kita tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Tuhan. Injil mengingatkan kita bahwa karya keselamatan adalah kehendak dan inisiatif dari Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita ingat itu akan melahirkan hidup yang memuliakan Tuhan. Nah minggu ini kita akan belajar bahwa cuman ada satu Injil, saudara. Makanya lagunya tadi ya, There is only one gospel. Dan kita mau belajar juga apa dampaknya dalam hidup kita ketika kita mengerti bahwa cuma ada satu Injil. Jadi saudara sudah bisa menebak judul khotbahnya dan sudah keluar, yaitu There is only one gospel. Boleh bilang ke kiri kanannya cuman ada satu Injil. Amin. Amin. Oke, sekarang coba saudara bayangkan sebelum kita masuk ke teks kita hari ini, ada dua benda. Ya saudara ya, kalau dari jauh, saudara bisa lihat ini apa saudara? Telur. Ada dua benda, satu telur beneran, satu telur palsu. Nah, bayangkan saudara menyodorkan dua benda ini ke teman saudara atau ke pasangan saudara, suruh mereka pilih. Mau pilih telur yang palsu atau telur beneran untuk dimakan. Lalu di luar ekspektasi saudara, orang yang ditawari pilih telur yang palsu saudara. Dan gak cuma pilih, mereka masukkan ke dalam mulut, mereka kunyah. Apa respon saudara? Bingung saudara ya? Heran. Dan kalau saudara heran ini gak salah. Dan ini sama dengan respon Paulus kepada jemaat di Galatia ketika mereka menelan Injil yang palsu, Injil yang lain. Makanya langsung tanpa babi bu, Paulus berkata, aku heran. Dan ini ada di ayat kita hari ini, Galatia 1 ayat 6 sampai ke 10. Waduh, jatuh saudara. Oke. Ayat 6 sampai 10, saya mau ajak saudara baca bersama-sama dengan saya. Saudara yang ganjil, yang warna biru ya. Oke, tolong dibantu boleh? Ya. Kebanyakan? Ya, saudara yang ganjil, saya yang genap, saudara yang warna biru, saya yang warna coklat ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin saudara. Ada suatu kemarahan yang tersirat di dalam surat ini. Tidak seperti biasanya saudara, biasanya Paulus berkata aku bersyukur atas kamu, atas jemaat-jemaat yang dia kirimkan surat. Bahkan saudara kalau baca Korintus ya, Korintus itu parah saudara secara moral. Ada perzinahan di dalamnya, hubungan dengan keluarga, ya. Secara moral Korintus parah saudara. Tetapi di surat kepada jemaat di Korintus kalau saudara baca, Paulus masih mengucap syukur. Ia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Tetapi di Galatia ini saudara, setelah salamnya, minggu lalu kita belajar tentang salamnya saudara ya. Setelah salamnya ia langsung berkata, aku heran. Dan ini mengisyaratkan bahwa topik yang ia bahas, surat yang dia tulis ini adalah suatu topik yang penting. Suatu topik yang krusial. Suatu topik yang tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Suatu keadaan yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berbahaya saudara. Makanya dia berkata, aku heran. Kenapa Paulus heran saudara? Kita baca lagi ke ayat 6 ya saudara, perhatikan yang di highlight. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia.
yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus heran karena jemaat-jemaat di Galatia begitu cepat berbalik daripada dia. Dianya siapa saudara? Tuhan. Aku heran kenapa kamu begitu cepatnya berbalik daripada Tuhan. Di dalam bahasa asli ini bisa diartikan bahwa berubah kesetiaan. Kenapa engkau mengganti kesetiaanmu? Meninggalkan, menolak Tuhan. Nah kalau saudara tahu jemaat di Galatia ini kan bergumul dengan Injil yang lain, Injil palsu saudara. Tapi Paulus gak langsung bilang, aku heran mengapa kamu begitu lekas mengikuti Injil lain. Enggak saudara. Dia berkata, aku heran kenapa kamu lekas berbalik daripada Tuhan. Ini berarti mengikuti Injil yang lain bukan hanya perihal mempercayai suatu ajaran yang lain. Saya ulangi ya, mengikuti Injil yang lain bukan berarti cuma mengikuti sebuah ajaran yang lain. Sering kita bilang saudara ya, yang penting kan ada Yesusnya. Yang penting Yesus disebutkan dalam ajaran tersebut. Gak apa-apa kalau kita dengerin, kita percaya. Yang penting ada Yesusnya. Enggak saudara. Paulus berkata kalau saudara berpaling dari Injil sejati, saudara berpaling dari Tuhan sendiri. Makanya dia berkata, aku heran kamu berbalik dari Tuhan. Nah saudara, dalam surat Roma Paulus mengatakan Injil adalah kebenaran Allah. Nah saudara, Allah juga adalah pribadi yang benar. Ia bukan hanya pribadi yang penuh kebenaran, ialah kebenaran itu. Allah dan kebenarannya tidak bisa dipisahkan. Allah dan Injil yang adalah kebenaran Allah tidak bisa dipisahkan. Ini berarti sekali lagi mengikuti Injil yang lain berarti berpaling dari Tuhan. Meskipun Tuhan disebutkan dalam ajaran-ajaran yang mungkin bukan Injil. Tapi kalau saudara mengikuti ajaran tersebut, berarti saudara berpaling dari Tuhan. Kita lanjut ya, ayat 6 dan ayat 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengajaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Baru setelah menekankan pentingnya berhati-hati terhadap Injil yang lain, setelah menekankan bahwa kalau kamu mengikuti Injil yang lain berarti kamu berbalik dari Tuhan, baru Paulus berkata, kamu sudah mengikuti Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Perhatikan, Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Kemarin saya sempat dengar saudara ada yang komen, wah pengajaran Injil itu berarti back to basic ya. Kembali ke dasar. Nah Injil cuma dianggap sebagai modal awal. Padahal Injil bukan hanya modal awal di dalam kekristenan. Kau percaya pada pemberitaan Injil maka engkau selamat, sesudah itu engkau bertumbuh dengan usahamu sendiri. Enggak saudara, Injil bukan hanya modal awal masuk ke dalam kekristenan, tetapi Injil adalah bagaimana orang Kristen terus bertumbuh di dalam iman dan ketergantungan kepada Kristus setiap hari. Kenapa saudara? Ketika kita mengkhotbahkan Injil ke dalam hati kita mendengar Injil, kita akan ingat bahwa kita jauh lebih berdosa dari apa yang bisa kita bayangkan. Tapi di dalam Injil juga kita jauh lebih dikasihi dari apa yang bisa kita harapkan di dalam Kristus. Nah dua tensi ini saudara, hal itu yang akan membuat kita sadar bahwa kita butuh Kristus. Kenapa? Karena saya begitu berdosa dan saya hanya bisa dicintai begitu hanya di dalam Kristus. Itulah mengapa saudara, Injil adalah bagaimana orang Kristen terus bertumbuh di dalam iman. Bagaimana orang Kristen terus bergantung kepada Kristus setiap hari. Injil akan membuat kita mengingat bahwa kita membutuhkan Kristus setiap hari. Injil adalah pusat kehidupan kekristenan. Kenapa orang menambahkan sesuatu pada Injil? Kenapa orang bilang Injil itu back to basic saudara? Karena pikiran tadi Injil cuma modal awal. Sesudah itu kita bertumbuh dengan usaha sendiri. Dan ternyata Paulus berkata Injil yang ditambahkan itu bukan Injil. Kadang terlihat dan terdengar seperti Injil saudara, tetapi bukan Injil. Injil plus itu bukan Injil sama sekali, bukan Injil. Kalau saudara ingat tadi ilustrasi saya,
Dua-duanya terlihat seperti telur. Tetapi yang ini telur, ini walaupun terlihat seperti telur, ini bukanlah telur. Makanya kita heran, kok ada orang yang nanti, ya tadi ya ilustrasinya, kok ada orang yang mau makan telur palsu saudara. Ini kan bukan telur. Nah kalau kita aja nggak mau makan telur yang palsu, telur yang bukan telur sebenarnya. Kenapa kita masih mau makan Injil palsu yang sebenarnya bukan Injil? Lalu saudara mungkin bertanya, gimana karakteristik Injil yang palsu? Saudara? Masih di ayat 6 dan ayat 7 saudara. Oh iya terima kasih Tiara, gak apa, itu dari rebus aman. Terima kasih telur. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara bertanya, apa karakteristik Injil yang palsu? Injil yang palsu adalah Injil yang apa saudara? Perhatikan yang highlight, yang diputar balikan. Apa yang diputar balikan? Begini saudara, inilah Injil dan urutannya yang benar. You believed, then you are saved. Lalu baru saudara obey. Saudara percaya, saudara diselamatkan, maka itu akan melahirkan, berbuahkan ketaatan. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan, itulah akarnya. Dan iman yang menyelamatkan, akarnya ini akan menghasilkan buah yang benar, buah ketaatan. Nah tetapi di Galatia waktu itu saudara, urutan ini diputar balikan oleh para pengajar Judaizer. Menjadi seperti ini. You have to believe, then you have to obey, then you will be saved. Lu harus percaya, ditambah ketaatan, ditambah sunat, ditambah ketaatan akan hukum Taurat, maka kamu bisa selamat. Kalau kamu mau selamat, percaya saja tidak cukup, harus ditambah ketaatan. Diputar balik saudara. Dan Injil yang diputar balikan bukanlah Injil sekali lagi. Nah, saya mau berikan contoh saudara ya. Saya akan mainkan sebuah lagu dengan piano. Sudah nyala belum? Oke. Yes. Nah, coba saudara, tahu lagu ini gak saudara? Saya cuma bisa itu saudara, makanya saya lagu apa ini saudara? Si Semut ya, Si Semut. Oke, kalau saya ubah urutannya. Jadi lagu Si Semut gak saudara? Kalau ada yang masih bilang Si Semut saya ulangi ya. Itu ya benar, tapi awalnya urutannya berbeda saudara. Jadi lagu Si Semut bukan? Enggak saudara. Atau saya beri contoh lain yang berhubungan dengan uang saudara. Nah anggap aja saya kasih ATM saya kepada saudara. Saya kasih tahu PIN-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu bukan PIN beneran itu saudara ya. Lalu saudara masukin ATM-nya ke dalam, kartunya ke dalam ATM. Saudara balik urutannya. PIN-nya jadi 654321. Keluar enggak uangnya saudara? Enggak saudara. Kalau urutannya diubah, jadi enggak keluar uangnya saudara. Karena sama sekali jadi berbeda. Sama sekali tidak benar. Nah kalau saudara masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluar uangnya enggak? Enggak saudara, enggak ada isinya soalnya. Uangnya di istri saya semua. Tapi poinnya saudara tahu ya, kalau PIN-nya dibalik, urutannya diubah atau lagu tadi urutannya notasinya diubah, jadi tidak sama lagi. Nah inilah yang terjadi dengan urutan Injil yang berubah, itu bukan lagi Injil. Kalau saudara menambahkan sesuatu pada karya Kristus yang sempurna, maka karyanya gak sempurna lagi. Bayangkan lukisan yang sudah sempurna, saudara tambahi coret-coretan jadi tidak sempurna lagi.
Nah saudara mungkin berpikir, oke, saya tahu kok saya selamat hanya karena kasih karunia oleh iman. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya selamat karena ketaatan saya. Saya nggak pernah kok berpikir ketaatan perlu saya tambahkan supaya saya masuk surga. Nah masalahnya saudara, kadang ada hal-hal kecil, hal-hal yang tipis yang kita nggak sadari bahwa kita sedang menambahkan sesuatu pada karya Kristus. Contohnya gimana? Saya kasih cerita saudara ya. Suatu hari saya bangun. Ini kisah nyata saudara. Saya bangun terlambat harus pergi saudara. Karena bangun terlambat saya buru-buru, saya nggak sempat doa pagi. Pengakuan. Saya miss doa pagi, saya miss saat teduh saudara. Saya langsung mandi. Dan di tengah mandi kalau saudara tahu mandi pakai shower, ini kan kalau ke kanan air panas, ke kiri air dingin. Agak kesenggol sedikit sebenarnya, saya mandi air hangat jadi ke air panas. Nah beberapa detik kemudian karena kesenggol, 1 atau 2 detik airnya jadi panas saudara. Saya terkena air panas saudara, ya sakit tentu ya, saya panik, saya matikan langsung. Dan saudara tahu apa yang pertama kali muncul dalam pikiran saya? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran seorang pendeta yang mengatakan bahwa gerejanya adalah gospel centered, ya, yang selalu mengkhotbahkan Injil, yang muncul di pikiran saya adalah ini saya belum berdoa pagi. Makanya saya tidak disertai Tuhan, tidak dijagai Tuhan. Wah sekilas saya berpikir bahwa penyertaan Tuhan berdasarkan doa saya di pagi hari. Mungkin saya percaya bahwa aku selamat hanya karena kasih karunia oleh iman. Tapi kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Wah terjadi seperti ini. Ini karena aku belum saat teduh mungkin. Kita lupa bahwa penyertaan Tuhan dipastikan di dalam pengorbanan Kristus, bukan doa kita. Pengorbanan Kristus menjadikan kita anak Tuhan sehingga dalam apapun kita disertai, kita dijagai. Bahkan dalam hal yang gak enak saya tahu Bapa mengerjakan kebaikan di dalamnya. Contohnya ini saudara, kesiram air panas bisa jadi contoh Injil yang salah bagi saudara. Bukankah itu kebaikan saudara? Ini sangat tipis. Tapi kita semua saudara, semua punya tendensi untuk berlaku seperti ini. Contoh kalau kita lagi bad day, sering ya kita kok kayaknya semua salah hari ini ya. Dompet hilang, ban bocor, apalagi nih, aku ada salah apa nih Tuhan? Aku ada dosa apa nih Tuhan? Kita berpikir semuanya berdasarkan ketaatan kita. Kayaknya aku lupa persembahan nih. Atau tadi pagi aku lupa saat teduh ya. Kalau lagi gitu kita sedang bersandar pada apa yang bisa kita lakukan. Bukan apa yang Kristus lakukan. Ujungnya apa saudara? Kalau semuanya lancar kita akan mikir ini karena aku rajin ke gereja. Ini karena aku rajin baca firman, ini karena aku memberi persembahan perpuluhan, tidak pernah terlambat. Kita jadi sombong dan membanggakan apa yang kita perbuat. Injil yang terdistorsi, Injil yang lain membuat kita berfokus pada apa yang bisa kita perbuat. Tetapi Injil yang sejati membuat kita bangga akan apa yang Kristus perbuat bagi kita. Bagaimana karakteristik Injil yang palsu? Kalau saudara jadi bangga sama apa yang saudara lakukan. Kalau saudara jadi fokus kepada sombong kepada apa yang saudara sudah perbuat bagi Tuhan. Itu Injil yang lain. Karena penyertaan Tuhan, penerimaannya, perkenanannya, bahkan keselamatan yang ada di dalam hidup kita. Berdasarkan apa yang Kristus selesaikan bagi kita. Injil yang sejati akan membuat kita semakin kagum dan bangga akan apa yang Kristus perbuat bagi kita. Dan ini sangat serius. Gak cuma berhenti saudara di ayat ke-7. Tapi di ayat ke-8 Paulus dengan sangat keras kembali mengatakan sesuatu yang penting. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia?
sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini poin terakhir, saudara. Paulus dengan tegas berkata, sekalipun kami. Kalau kami itu termasuk Paulus, saudara. Paulus gak berkata sekalipun teman-temanku. Enggak, saudara. Paulus berkata sekalipun kami, sekalipun aku. Sekalipun ada malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain, terkutuklah ia. Ya bahkan ulangin 2 kali, saudara. Berarti ini sangat penting. Siapapun itu, saudara. Orang yang terkenal, orang yang famous, orang yang followersnya banyak. Kalau ia memberitakan Injil yang lain, yang bukan Injil, terkutuklah dia. Seberapa besar pun orang itu, tidak ada yang lebih besar dari Injil yang sejati. Bukan orangnya yang menentukan kebenaran pesannya, tapi pesannya yang akan menentukan apakah yang disampaikan itu benar atau enggak oleh orang tersebut. Jadi saya berdoa, saudara mau terus belajar akan kebenaran yang sejati. Sehingga saudara kalau mendengar siapapun itu, saudara tahu, walaupun tipis kelihatannya seperti telur, tapi ini bukan telur. Walaupun tipis kelihatannya seperti Injil, tapi Injil yang lain bukanlah Injil. Bagaimana Paulus dengan berani mengatakan hal ini, saudara? Ini sebuah pesan yang keras kepada siapapun, terhadap saya, kepada saudara. Bagaimana ia berani menegur dengan keras? Ada di highlight yang warna biru, saudara. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kenapa Paulus dengan berani mengatakan ini, saudara? Karena ia tidak mencari kesukaan manusia, tetapi kesukaan Allah. Ia tidak mencari perkenanan manusia, tetapi perkenanan Allah. Dan kenapa ia bisa lakukan ini? Karena Paulus tahu yang memanggil dia adalah Tuhan. Yang ia dengarkan adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Seringkali yang membuat kita ragu melakukan atau mengutarakan kebenaran adalah kita takut mendengar suara manusia. Takut dicibir, takut dibilang sok benar, takut dijauhi, takut akan opini manusia. Kemarin di UCARE kita kan bahas apa yang menghalangi kita berkomunitas. Salah satunya adalah aku dulu takut. Kalau aku sharing, kalau aku ngomong, nanti dicibir. Nanti dikomentari, aku takut mendengar opini orang. Bahkan Kodani pernah cerita, dulu aku takut memberitakan Kristus kepada teman-temanku yang belum percaya. Waktu zaman muda dulu, sekarang masih muda juga sih, cuman waktu lebih muda dulu, aku menyesal. Kenapa waktu itu aku takut memberitakan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus kepada teman-temanku yang belum percaya. Padahal ada waktunya, ada kesempatannya. Karena kita takut mendengar suara orang, opini orang. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa tanpa ragu melakukan kebenaran, mengutarakan kebenaran tanpa takut mendengar opini orang. Kita balik ke ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Perhatikan yang di highlight, ini sangat bagus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan ini saudara, kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang manggil itu berbeda kalau kita lagi manggil. Kalau kita lagi manggil tukang bakso saudara, kalau udah terlalu jauh dia gak dengar. Dia gak akan datang. Udah terlalu jauh. Kalau kita panggil anak kita belum tentu dia datang saudara. Apalagi kalau lagi asik main saudara, lagi asik nonton. Saudara akan dicuekin, dia gak akan datang saudara. Tapi ketika Tuhan yang memanggil tidak ada yang bisa menolak. Karena panggilannya penuh kuasa, panggilannya efektif. Seperti ketika dia berkata, jadilah terang, maka terang itu ada. Dan ia memanggil kita bukan dengan, sini. Enggak saudara. Ia memanggil kita dengan nama kita. Ia tahu nama kita.
Ia gak berkata, sini, enggak. Dia berkata Tiara, Samuel, Kevin, Novi. Sorry tante ya, aku gak pakai tante. Soalnya pura-puranya kan Tuhan ya. Tuhan kan gak mungkin ngomong tante Novi, enggak. Novi, Widya. Ia mengenal nama kita. Ini sebuah panggilan yang indah. Panggilan yang personal. Karena ia mengenal kita. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ia memanggil kita dengan nama kita. Ia kenal sama kita. Tapi perhatikan ini, dikenal aja itu gak cukup. Karena dikenal belum tentu disayang. Orang kenal sama kita biasa saudara. Tapi belum tentu orang itu cinta sama kita. Orang itu sayang sama kita. Dan itu ketakutan terbesar kita bukan? Kita takut orang kenal tapi gak sayang, gak nerima kita. Tim Keller pernah berkata, panjang saudara ya. To be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. It liberates us from pretense, humbles us out of our self-righteousness, and fortifies us for any difficulty life can throw at us. Saya terjemahkan bahasa Indonesia, ada saudara. Dicintai tapi tidak dikenal, itu menenangkan, tapi dangkal. Saudara kalau baru ketemu sama gebetan saudara terus bilang, oh aku sayang sama kamu. Dangkal saudara, lu belum kenal gua gitu. Dikenal dan tidak dicintai adalah ketakutan terbesar kita. Namun dikenal sepenuhnya dan benar-benar dicintai sama seperti dicintai oleh Tuhan. Itu adalah hal yang kita perlukan lebih dari apapun. Hal ini membebaskan kita dari kepura-puraan. Merendahkan kita dari sikap merasa benar sendiri. Dan membentengi kita dalam menghadapi kesulitan apapun di dalam hidup. Dikenal tapi tidak dicintai. Itu ketakutan terbesar kita. Tapi perhatikan lagi di Galatia 1 ayat 6. Ia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Tuhan memanggil kita oleh apa saudara? Oleh apa? Coba dibaca. Dia yang oleh kasih karunia Kristus. Ia mengenal kita. Ia memanggil kita dengan nama kita. Bukan oleh penghakimannya, bukan oleh murkanya untuk menghukum kita. Yang by the way seharusnya kita terima murka itu, kemarahan itu. Tetapi ia memanggil kita oleh kasih karunia Kristus. Untuk apa? Untuk mengasihi kita. Dan dengan cara apa kita yang berdosa ini dipanggil bukan untuk dihukum tapi untuk dikasihi. Saudara tahu tadi ya kita harusnya menerima hukuman, kita harusnya menerima murka. Bagaimana kita bisa dipanggil untuk dikenal dan dikasihi? Dengan jalan ini. Kristus sang anak Allah yang dikasihi dan dikenan. Rela dihukum, rela dibuang, rela ditolak. Agar kita yang seharusnya dihukum, yang seharusnya dibuang, yang seharusnya ditolak. Bisa dikasihi dan dikenan. Dan ini signifikansinya dalam hidup kita saudara. Kalau selama ini hidup kita masih ditentukan, disetir oleh apa kata orang, disetir oleh perkenanan orang, kesukaan orang. Kalau hidup kita masih sibuk menjadi people pleaser, kita masih menghabiskan seluruh waktu kita untuk menjilat sana sini, menjilat orang sana sini untuk menyukakan mereka. Maka firman Tuhan berkata hari ini, pandanglah kepada Kristus. Bukan berarti kita jadi ngomong dan beretitude seenaknya ke orang. Ini konsep yang keliru saudara. Enggak saudara. Tapi kalau apa yang orang katakan itu yang menentukan arah hidup kita. Ketika
Perkataan orang bisa membuat kita happy banget atau sebaliknya bisa membuat kita hancur banget. Kalau kita masih menghabiskan hampir seluruh waktu kita agar kita dikenal, agar kita dicintai oleh orang-orang, pandanglah kepada salib Kristus. Karena lewat salib Allah memanggil kita oleh kasih karunia Kristus. Lewat salib dan hanya lewat salib kita tahu bahwa kita dikenal dan dikasihi oleh Allah. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika kita diselamatkan oleh suara panggilan Sang Gembala Agung, mengapa hidup kita masih ditentukan oleh suara penerimaan dan pengakuan dari orang lain? Saudara, bukan berarti kita berhenti melakukan yang terbaik dalam hidup. Tapi kita tidak melakukan yang terbaik untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan orang. Apalagi penerimaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan gak bisa menambahkan penerimaan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik dalam hidup. Berangkat dari penerimaan dan pengakuan yang kita terima di dalam Tuhan. Kalau aku udah diterima, begitu dikasihi, dikenal. Masa iya kita beri yang biasa-biasa saja? Tentu kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Saya ulangi pertanyaan kita hari ini. Jika kita diselamatkan oleh suara panggilan Sang Gembala Agung, mengapa hidup kita masih ditentukan oleh suara penerimaan dan pengakuan dari orang lain? Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama.